Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Allah itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Dan pertumbuhan iman rohani sangat penting, secara khusus dalam hubungan dengan masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6 dan 7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang mengajar dan menasihati kita. Engkau sangat berharga. Siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita, firman Allah berkata engkau sangat berharga. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan satu-satunya yang sangat spesial dan sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita sadari akan hal itu, bahwa saudara dan saya sangat berharga. Coba kita perhatikan dalam ayat 6 tadi, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kitalah manusia yang diciptakan hampir sama seperti Allah, bukan jadi Allah. Kita sama seperti Allah, hampir sama seperti Allah. Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah menunjukkan bahwa kita sangat berharga. Juga dan telah memakotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi saudara dan saya lah yang dimakotai Tuhan dengan kemuliaan dan hormat. Dan itu tidak ada pada ciptaan yang lain. Betapa beruntungnya kita sebagai umat ketika kita menyadari bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang spesial dan sangat berharga di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita adalah sangat berharga di mata Tuhan, kalau Tuhan ciptakan kita sangat spesial di mata Tuhan, lalu apa dampaknya bagi kita? Apa akibatnya bagi saudara dan saya? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Juga diakhiri dalam ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, maka akibat yang pertama bagi kita adalah, mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang sudah memakotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan yang sudah menciptakan kita, membuat kita hampir sama seperti Allah. Seyogianya, sepatutnya, dan sepantasnya lah kalau kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sepatutnya dan selayaknya kalau kita hidup untuk kemuliaan dari Sang Pencipta kita, yang memberikan kita kemuliaan dan kehormatan itu. Makanya pemazmur mengawali kalimat, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di bumi. Diakhiri juga, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di bumi. Mari kita terus memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita sebagai umat, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, karena engkau sangat berharga, dampaknya, akibatnya, ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sang pemazmur membandingkan manusia dengan ciptaannya, melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang.
manusia ini tidak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan dengan segala ciptaan itu. Kita ini terlalu kecil, tetapi dimahkotai Tuhan kemuliaan dan kehormatan. Sehingga kita adalah ciptaan yang kecil namun berharga di mata Tuhan. Kita ciptaan yang tidak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan dengan bulan, bintang, matahari, dan segalanya. Tapi kita diperhatikan Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi ketika kita melihat dan menyadari engkau sangat berharga, akibatnya adalah yang kedua, kita diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Makanya kita diperhatikan, diingatnya, diindahkannya. Makanya karena saudara dan sayalah sehingga Allah harus datang ke dalam dunia sampai akhirnya mati di Bukit Golgota. Itu adalah bagian dari kepedulian Tuhan, bagian dari perhatian Tuhan kepada saudara dan saya karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita patut bersyukur bahwa kita manusia yang diperhatikan oleh Tuhan. Kita dipedulikan oleh Tuhan dalam banyak hal. Perhatian Tuhan yang khusus dan spesial itu ditujukannya kepada saudara dan saya karena kita juga adalah orang-orang yang spesial dan berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, akibatnya dampaknya karena kita sangat berharga. Ayatnya yang ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Hal yang ketiga akibatnya adalah kita diberi kekuasaan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa karena kita ciptaan yang sudah berharga, diberi kekuasaan lagi oleh Tuhan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Semua ciptaan ada dalam kekuasaan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa betapa kita manusia ini sangat berharga dan sangat spesial di mata Tuhan. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar supaya kita bisa dipercaya terhadap segala kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah diberi Tuhan kekuasaan. Karena itu mari kita belajar dan terus berusaha untuk mengelola dunia, bumi, ciptaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk kita kuasai, untuk kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan baik. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan beri kita kekuasaan yang luar biasa terhadap segala ciptaan yang lain. Hendaknya kita bisa dipercaya terhadap segala kekuasaan yang Tuhan berikan bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Engkau sangat berharga. Kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Karena kami dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kami diciptakan hampir sama seperti Allah. Karena itu tolonglah kami dan ajarlah kami supaya kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah supaya kami menyadari bahwa kami diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Dan kami diberi Tuhan kekuasaan. Sehingga kami bertanggung jawab terhadap segala alam ciptaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan teraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.